Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Matematika Teknik kelas C akan mempresentasikan tentang penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam berbagai bidang kajian di teknik elektro, yang beranggotakan yang pertama Hana Sultanah dengan BP 20 10 95 10 13, yang kedua Nadila Fadilah dengan BP 20 10 95 10 20, dan yang ketiga Diga Syofeni yaitu 20 10 dengan BP 20 10 95 20 11. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama, teori persamaan diferensial dan bilangan kompleks. Yang kedua, penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam berbagai bidang. Yang pertama, teori persamaan diferensial dan bilangan kompleks yang akan dibacakan oleh Diga Syafriani. Kepada Diga dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah salah satu persamaan yang mengandung turunan pertama atau fungsi lebih dari fungsi. Contohnya yaitu yang pertama ada dy per dx sama dengan 4x, merupakan persamaan diferensial biasa tingkat 1 pangkat 1. Lalu ada d pangkat 3y per dx pangkat 3 ditambah d 3y sama dengan 0, merupakan persamaan diferensial biasa tingkat 3 pangkat 1. Selanjutnya ada D pangkat 2, Y per DX di pangkat 3 dikali DY per DX dipangkatkan 6 sama dengan X merupakan contoh dari persamaan diferensial biasa tingkat 2 pangkat 3. Selanjutnya ada do kuadrat P per do Y kuadrat dikali do kuadrat P per do X kuadrat sama dengan 0 adalah salah satu dari contoh persamaan diferensial parsial tingkat 2 pangkat 1. Next. Yang selanjutnya itu mengenai bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks adalah himpunan bilangan terbesar di dalam matematika. Secara umum, bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Apabila komponen X sama dengan 0, maka bilangan kompleks tersebut merupakan bilangan imajiner murni. Namun apabila Y yang sama dengan 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan real yang terletak pada sumbu bilangan real. Bilangan imajiner dapat didefinisikan sebagai Y sama dengan akar dari min 1. Materi selanjutnya yaitu penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu sistem tenaga listrik yang akan dibacakan oleh Hana Sultanah. Baiklah, yang pertama itu penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Yang pertama, persamaan diferensial. Pada suatu dinamika sistem listrik, model matematika sangat diperlukan untuk mengekspresikan model sistem. Salah satunya digunakan pada model generator sinkron. Yang pertama itu model generator sinkron orde kedua. Untuk model gambar sinkron orde kedua, satu-satunya hubungan yang dideskripsikan oleh persamaan diferensial, yaitu model PU. Adapun persamaannya yaitu sebagai berikut yang terlihat pada slide. Selanjutnya, model generator sinkron orde ketiga. Persamaan model generator sinkron orde ketiga juga terdapat pada slide, di mana E aksen A, E dan EFD adalah tegangan internal dari armatur. VF adalah tegangan yang diaplikasikan pada beritan medan, IF adalah arus medan, XND adalah reaktansi bersama dalam PU untuk sumbu D, dan RF adalah reaktansi dari arus medan seluruhnya. EFD juga diinterpretasikan sebagai tegangan medan ditinjau dari armatur. Pada dua contoh tadi, yaitu model generator sinkron orde kedua dan model generator sinkron orde ketiga, merupakan salah satu penerapan persamaan diferensial dalam bidang teknik elektro. Dalam model dinamika sistem tenaga listrik, model
model generator sinkron yang memberikan perubahan pada celah udara. Dalam pemodelan tersebut, persamaan diferensial yang non-linear dapat digantikan dengan persamaan linear yang dilanjutkan dengan analisis linear. Selanjutnya, bilangan kompleks dalam sistem tenaga listrik. Peningkatan jumlah aplikasi PC yang didistribusikan sistem tenaga dikarenakan kemajuan teknologi semikonduktor dan topologi inverter. Aplikasi ini bisa ditemukan di berbagai bidang baru yang muncul, misalnya pembangkit energi terbarukan, hibrida dan listrik kendaraan, smart grid, pesawat listrik, dan listrik kapal. Adapun dari penjelasan dari gambar yang terlihat pada saat ini, gambar ini menunjukkan pengukuran khas di mana sistem yang diuji harus diidentifikasi dalam domain DECI. Adapun domain DECI itu adalah transformasi direct quadrat time. Dalam pengaturan, sistem terganggu oleh injeksi D dan Q, komponen RDN dan XQN, yang menghasilkan output yang sesuai YDN dan YQN. Input dan output yang diukur sinyal, masing-masing rusak oleh noise input dan noise output. Sinyal noise diasumsikan menyerupai white noise dan tidak berinteraksi dengan variabel sistem lainnya. Semua sinyal diasumsikan rata-rata 0. Sinyal yang diukur disangga dan tersegmentasi. Lalu sinyal diubah menjadi domain frekuensi dengan menerapkan transformasi discrete Fourier atau DFT dengan rumus X J omega sama dengan F XN. X J omega adalah sinyal yang diubah ke domain frekuensi dari sinyal input dan output yang diubah Fourier respon frekuensi dapat ditemukan untuk setiap pasangan input atau output dengan menerapkan G J omega sama dengan Y J omega per X J omega. X J omega adalah sinyal input yang diubah Fourier. Y J omega adalah sinyal output yang diubah Fourier dalam impedansi pengukuran. Contoh input adalah sinyal arus dan output adalah sinyal tegangan yang dihasilkan di lingkungan yang bising. Prosedur rata-rata logaritmik sehingga ditetapkan untuk menghitung respon frekuensi antara variabel yang diinginkan. Sebagaimana persamaan yang terlihat pada slide, di mana P ini menunjukkan jumlah periode eksitasi yang ditambahkan. Dalam DECI domain analisis, metode ini diterapkan pada setiap pasangan input-output yang menghasilkan matriks respons frekuensi A2x2 yang memasuki respons frekuensi dari setiap input ke setiap output. Kelas selanjutnya saya Dika Syafriani akan melanjutkan materi tentang sistem kontrol. Kontrol merupakan salah satu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur, dan menguasai sesuatu. Dalam perumusan masalah ini, kelompok kami juga membahas tentang transformasi integral statik untuk menyelesaikan permasalahan dan penerapan teknik kontrol. Nah, kita dapat menyangkut masalah persamaan diferensial linear ke dalam teknik transformasi melalui transformasi statik, di mana rumusnya F P pangkat A, beta sama dengan S F T sama dengan 1 per T pangkat beta integral 0 sampai T hingga T pangkat min P pangkat A T F T dt. Jika sistem dinamik menghasilkan persamaan diferensial order 2, maka masukkan X T dan output X0 T dengan koefisien konstan ABC dapat dirumuskan sebagai A kali D pangkat kuadrat X0 per dt kuadrat ditambah B kali dx0 per dt kuadrat dt ditambah cx0 sama dengan AX input dikali T.
Secara umum, model sistem mekanikal dan elektrikal memiliki diferensial orde pertama, orde kedua, dan orde ketiga, di mana fungsi inputnya adalah xt dan fungsi outputnya adalah x0t. Jika sistem dinamik menghasilkan persamaan diferensial orde 2 dengan masukan x, t, dan outputnya x0t dengan koefisien konstan, maka akan dihasilkan persamaan diferensial seperti yang tertera pada slide. Next. Lalu seperti yang terlihat pada bagian yang pada slide, agar mengetahui bahwa sinyal error berlangsung sangat cepat, maka yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan integral nilai error itu dengan batasan waktu dari 0 sampai tak hingga, dengan rumus J sama dengan integral 0 sampai tak hingga E T dt. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan teori Parseval, di mana persamaan integral di kawasan waktu akan lebih mudah jika transformasi ke dalam persamaan dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi kompleks. Nah, dengan ini kita dapat menggunakan persamaan Parseval di mana J sama dengan integral 0 sampai hingga E kuadrat PDT sama dengan 1/2 integral min hingga sampai plus hingga E J omega kuadrat dw. Lalu integral 0 sampai hingga E kuadrat PDT kecil dari plus hingga. Untuk persamaan error sistem pengendalian, di mana rumusnya yaitu ES sama dengan 1/1 ditambah FKS dikali omega S. Next. Jika diketahui suatu sinyal masukan unit step pada masukannya, maka kita dapat menggunakan rumus ES sama dengan 1/1 ditambah FKS dikali 1/S. Lalu E J omega sama dengan 1/1 ditambah FK J omega dikali 1/J omega. Sehingga didapatkan hasil akhirnya J sama dengan 1/2 pi integral min tak hingga plus tak hingga C JW dikali J min J omega per D J omega dikali D min J omega dikali D omega. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang tegangan tinggi. Yang pertama tentang persamaan diferensial. Besar arus impuls dapat diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menyimpan energi di dalam suatu kondensor, kemudian suatu waktu energi dilepas keluar seketika. Yang kedua dengan menyimpan energi listrik di dalam suatu induktor dan kemudian dilepas keluar. Dan yang ketiga dengan menyimpan energi secara mekanis, biasanya tidak sentrifugal. Next. Bila arus yang mengalir adalah IM, maka V sama dengan R dikali IM ditambah L DIM per DT I per C T integral 0 IM dikali DT. Transformasi Laplace-nya yaitu V per S sama dengan R dikali IS ditambah I dikali S dikali L IS per C kali S. Bila kapasitor dimulai sampai F volt, maka E per S sama dengan IS dikali R ditambah S dikali L ditambah 1 per C dikali S, atau IS sama dengan I per S per R ditambah S L ditambah I per CS. I per S sama dengan I per S per S kuadrat ditambah R dikali S per L ditambah 1 per LC dikali S kuadrat ditambah R per L dikali S tambah 1 per LC, sehingga didapatkan S1 dan S2. S1, S2 sama dengan min R per 2L plus minus akar R per 2L dikuadratkan dikurang 1 per LC. Gelombang yang dihasilkan akan diredam atau underdamped bila nilai R per 2
akar L per C. Next. Selanjutnya bilangan kompleks. Yang pertama A pada rangkaian RLC. Diterapkan saat perhitungan pada rangkaian. Untuk mencari impedansi sebenarnya memakai bilangan kompleks. Z sama dengan R ditambah JXL ditambah JXC. Z sama dengan Z dikali E pangkat I theta. Untuk mengetahui apakah arus satu tegangan yang bergetar lebih dahulu, I sama dengan F per Z, V per Z sama dengan V dikali 0 per Z, E di pangkat J, theta dikurang Pi. Next. Berikut merupakan contoh soal pada rangkaian RLC yang menggunakan bilangan kompleks. Dapat dilihat pada slide. Next. Next. Berikut merupakan hasil dari penyelesaian soal pada rangkaian RLC tadi. Next. Yang kedua, penerapan di hukum Kirchhoff. Dengan memakai hukum I Kirchhoff, kita dapat memahami bahwa arus yang melewati setiap komponen listrik dalam rangkaian adalah sama, sehingga IC sama dengan IL sama dengan IR sama dengan I. Jika dianalisis dengan hukum 2 Kirchhoff, maka dihasilkan persamaan sigma V rangkaian sama dengan 0, sehingga Vs tambah VL tambah VR tambah VC sama dengan 0. VC sama dengan C integral IC dikali T kali DT. Vmax cos omega T ditambah theta tambah L DI per DT ditambah I kali R tambah C integral I DT sama dengan 0. Min Vmax omega sin omega T ditambah theta ditambah L D kuadrat I per DT dikuadratkan ditambah R DI per DT ditambah C I sama dengan 0. D kuadrat I per DT dikuadratkan ditambah R DI per LDT ditambah C per L. C per L dikali I sama dengan Vmax omega sin dikali omega T ditambah theta. Next. Persamaan yang telah didapat jika diperoleh dengan metode biasa akan rumit dan merepotkan. Untuk itu digunakan bilangan kompleks untuk memecahkannya. Vs ditambah Vl ditambah Vr ditambah Vc sama dengan 0. Ganti tegangan dalam bentuk fasor. Vs ditambah omega Lj ditambah IR ditambah I per J omega C sama dengan 0. Vs ditambah omega Lj ditambah IR dikurang IJ omega C per omega dikuadratkan dikali C dikuadratkan sama dengan 0. Baik, sekian hasil dari presentasi kami kali ini. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Dipersilahkan. Baiklah, saya izin bertanya kepada Hana yang telah membahas sistem tenaga listrik. Nah, tadi dari pembahasan disebutkan bahwa model matematika sangat diperlukan untuk mengekspresikan model sistem tenaga listrik. Nah, mengapa demikian? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan kepada Hana. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dika. Karena pada suatu pertanyaannya tadi, mengapa diperlukan untuk mengekspresikan model matematika diperlukan untuk mengekspresikan model sistem tenaga listrik? Karena pada suatu model matematika, khususnya yang kita bahas saat ini adalah persamaan diferensial yang mana memiliki peranan penting dalam berbagai macam disiplin ilmu. Pentingnya persamaan diferensial ini bagi sistem tenaga listrik adalah untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan model matematika yang tidak bisa dipecahkan dengan aljabar biasa saja. Contohnya saja seperti model generator sinkron orde 2 yang sudah dijelaskan tadi, bahwa satu-satunya hubungan torsi dideskripsikan oleh persamaan diferensial. Mungkin sekian.
Baik, terima kasih kepada Hana atas jawabannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Dika terkait tentang penerapan dalam sistem kontrol. Pertanyaannya itu, bagaimana contoh persamaan diferensial pada sistem kontrol tersebut? Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Sebenarnya untuk penerapan dari permasalahan dari sistem kontrol ini sangat banyak. Seperti yang dapat kita jumpai, itu ada salah satu penerapan dari sistem kontrol itu bisa digunakan untuk sistem peredam massa Vegas. Lalu juga bisa untuk menentukan nilai dari momen inersia, Vegas torsi, dan juga untuk kontrol suhu. Mungkin sekian yang dapat saya jawab, dikembalikan kepada Nadira. Oke, terima kasih kepada Dika. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Saya ingin bertanya kepada Nabila mengenai bilangan kompleks pada tegangan tinggi tadi. Pertanyaannya, penerapan bilangan kompleks pada tegangan tinggi terdapat dalam apa saja? Baik, terima kasih pertanyaannya, Hana. Saya akan menjawab pertanyaan Hana, yaitu penerapan bilangan kompleks pada tegangan tinggi ada dua, yaitu yang pertama pada rangkaian RLC sama pada hukum Kirchhoff. Pada rangkaian RLC dengan persamaan Z sama dengan R tambah J kali XL ditambah JXC sama dengan Z kali E pangkat I theta. Kalau pada hukum Kirchhoff yaitu VS ditambah VL ditambah VR ditambah VC sama dengan 0. Dengan ganti tegangan dalam bentuk fasornya, VS ditambah WLJ ditambah IR tambah I dikali I per JW. I per J omega C sama dengan 0. Atau VS ditambah omega LJ ditambah IR dikurang I J omega C per omega kuadrat dikali C kuadrat sama dengan 0. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.